ketika konten kreator menghina orang miskin. Beberapa kali saya amati beberapa konten kreator itu hobinya menghina orang miskin. Seolah orang miskin itu boros, banyak utangnya, banyak masalahnya, dan berbagai macam trouble-trouble lainnya. Sehingga kita ada di sebuah kesimpulan, yaitu hindarilah berteman dengan orang-orang miskin. Hindarilah ketemu dengan orang miskin. Lalu kita disuruh untuk menjadi penyembah orang kaya. Ketika melihat orang kaya, dekatilah dia. Gak peduli cara kayanya bagaimana, dekatilah dia. Bersahabatlah dengan dia, cari muka di hadapan dia dan sembahlah dia. Berlututlah di hadapannya karena orang tersebut lebih pintar. Seolah-olah orang yang berhak didengar pendapatnya adalah pendapat orang kaya yang kita pun gak tahu caranya bagaimana. Tentu kalau seperti ini cara berpikirnya, hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam moral berpikir. Bagaimana kalau orang yang kaya tersebut dengan cara yang gak benar, taruhlah menjadi LC misalnya, ya. Bayangkan orang kaya tersebut kaya karena menjadi LC. Apakah kita mengambil ilmu daripadanya? Apakah kita katakan, wah LC ini mampu meningkatkan engagement, itu yang kita ambil, ya. Bayangkan kalau kita berpikir seperti itu. Nah, orang miskin itu bukan untuk dihina, tetapi orang miskin, kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, di salah satu hadis yang saya lupa riwayat siapa, tapi jelas di situ inti dan disebut nyatakan bahwasanya bisa jadi doa kita ini rezeki kita ini, kita dapat rezeki lah, kita dapat keberkahan dan sebagainya karena kita menolong atau membantu, atau kita ini menghargai orang-orang miskin, orang-orang lemah di situ, ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi saya sedikit membaca teori daripada Adam Smith, ya, yang menyatakan bahwasanya ini terkait dengan teori labor. Labor itu apa? Labor itu adalah teori yang terkait dengan pekerja, ya. Jadi kan pekerja khususnya tentu mereka bukan orang-orang kaya, orang-orang yang tentu berkekurangan, buruh lah gitu ya. Nah, ketika buruh ini kita kasih gaji yang bagus, kita fasilitasi, kita tolong mereka sehingga mereka itu senang kerja di kita, produktivitas yang meningkat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan kita pun akan meningkat hasilnya, omsetnya, ya. Nah, dan ini pun telah diterapkan oleh Henry Ford, ya. Di satu artikel di New York Times, Henry Ford itu menaikkan gaji pegawai, gitu kan? Nah, yang itu salah satu perusahaan yang menggaji ketika itu paling tinggi, perusahaan Ford, ya. Dan akhirnya apa? Berdampak pada peningkatan omset Ford ketika itu, dan Ford menjadi salah satu perusahaan mobil yang cukup besar di US ketika itu. Nah, itu kenapa? Karena kita menghargai, menghormati orang miskin. Jadi orang miskin itu bukan untuk dihina-hina, tapi dengan izin Allah, mereka Allah hadirkan untuk membuat kita menjadi lebih kaya. Nah, jadi hati-hati ketika kita menghina-hina orang-orang miskin. Ya, kalau kita nggak bisa menolong orang miskin, setidaknya jangan kita hina mereka. Karena mereka pun miskin bukan karena pilihan mereka. Ya, karena kita kaya atau miskin adalah karena Allah. Ya, kalau kita kembalikan lagi kepada teori dinyatakan oleh Judy Appel di dalam salah satu bukunya tentang causality, bahwasanya faktor untuk sukses itu gak selalu satu faktor, bisa jadi ada faktor lainnya, termasuk pun begitu. Kenapa orang miskin? Bisa jadi Allah takdirkan lahir dari keluarga miskin, karena keluarga miskin sangat sulit untuk bisa menjadi orang kaya. Kenapa sangat sulit orang kaya? Ya karena koneksinya berbeda, ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi cara mengatur uangnya berbeda, ilmu-ilmunya berbeda, ya. Dan bahkan kalau kita berbicara keluarga miskin, maka hampir nggak ada waktu bagi mereka untuk mengeksplorasi banyak hal, berbeda dengan keluarga kaya. Kalau keluarga kaya mereka masih punya waktu itu, sehingga apa? Sulit untuk mereka keluar dari medan kemiskinan, ya. Dan maka itu kita tolong mereka yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala, kemudian juga untuk memperkaya diri kita. Barakallahu fiikum.